Kami dari Civitas Akademika dan mahasiswa Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak akan mempersembahkan sebuah tayangan simulasi manajemen penanganan bencana kebakaran di area Poltekkes Kemenkes Pontianak, khususnya di area keperawatan. Salah satu bencana internal yang berpotensi terjadi adalah bencana kebakaran. Saat ini, kampus utama Poltekkes Kemenkes Pontianak memiliki 30 unit APAR. Di gedung administrasi terpadu, memiliki APAR yang berada di setiap lantainya berjumlah 6 unit yang menghadap ke utara dan selatan jalur evakuasi. Di gedung pelayanan terpadu, yaitu laboratorium keperawatan gigi, perpustakaan, klinik pelayanan kesehatan, laboratorium komputer dan bahasa, memiliki APAR yang berada di setiap lantainya berjumlah 8 unit yang menghadap ke timur dan selatan jalur evakuasi. Di gedung rektorat, memiliki APAR yang berada di setiap lantainya berjumlah 4 unit yang menghadap ke barat dan timur jalur evakuasi. Di gedung kelas terpadu dan laboratorium, memiliki APAR berjumlah 10 unit yang menghadap ke barat dan timur jalur evakuasi. Di pos keamanan, memiliki 1 buah APAR yang menghadap ke selatan jalur evakuasi. Untuk jalur evakuasi, di sebelah selatan, di sebelah utara, di sebelah timur, di sebelah barat. Jalur evakuasi digunakan saat terjadi kondisi darurat, di mana langsung menuju titik kumpul evakuasi. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan apabila terjadi bencana kebakaran. Dalam manajemen penanggulangan bencana, hal yang wajib diperhatikan adalah koordinasi. Koordinasi yang lazim digunakan dalam penanggulangan bencana adalah SPGDTB, atau biasa dikenal dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Bencana. Pertama, orang yang menemukan titik api akan menghubungi petugas keamanan yang menginfokan tentang lokasi titik api serta menginformasikan sudah berapa lama kebakaran api terjadi. Kebakaran? Ya baik, segera saya akan koordinasikan kepada Ketua Tim Bencana dan Pemadam Kebakaran. Ya Pak, segera Pak! Kedua, Satpam akan menghubungi Ketua Regu Tanggap Bencana yang ada di Poltekkes Kemenkes Pontianak yang kemudian akan mengaktifkan kode merah atau tanggap bahaya kebakaran. Ketiga, Ketua Regu Tanggap Bencana akan menghubungi anggota tim untuk melakukan penanggulangan bencana internal dan menghubungi ambulans untuk bersiap ke lokasi kejadian. Keempat, bersama dengan itu, security akan menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk segera ke lokasi kejadian. Kemudian dilanjutkan oleh Regu Tanggap Bencana dengan melakukan koordinasi. Dan seluruh petugas yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran. Dalam hal ini terdiri dari evakuasi korban, triase atau memilah korban berdasarkan tingkat kegawatannya, stabilisasi korban, dan yang terakhir, transport korban atau rujuk korban ke pelayanan lebih lanjut. Terdapat 5 warna helm keselamatan. Helm kuning bertugas sebagai Ketua Regu Tanggap Bencana. Helm merah bertugas sebagai pemadam api. Helm biru bertugas sebagai petugas evakuasi korban. Helm orange bertugas menyelamatkan alat-alat medis yang penting. Helm hijau menyelamatkan dokumen penting. Evakuasi korban bertujuan untuk memindahkan korban dari tempat kejadian perkara ke tempat yang lebih aman agar terhindar dari ancaman. Setelah korban dievakuasi,
Petugas selanjutnya akan melakukan triase atau pemilahan korban berdasarkan tingkat gawat daruratan korban tersebut. Warna merah, yaitu prioritas segera, digunakan pada korban dengan kondisi korban gawat darurat, misalnya pada korban dengan udem laring akibat terhirup udara panas. Warna kuning, yaitu prioritas mendesak, digunakan pada korban dengan kondisi korban gawat tidak darurat, misalnya pada korban dengan trauma ekstremitas atau patah tulang. Warna hijau, yaitu prioritas tunda, digunakan pada korban dengan kondisi korban tidak gawat tidak darurat, misalnya pada korban dengan laserasi atau luka lecet. Warna hitam digunakan pada korban yang meninggal. Setelah dilakukan triase oleh tim triase, kemudian korban diberikan penanganan dengan kasus yang ada oleh tim perawatan. Dalam tahap terakhir manajemen penanggulangan bencana, yang dilakukan adalah pelaporan dari setiap anggota regu tanggap bencana yang dimulai dari pelaporan kondisi api, pelaporan kondisi semua korban, pelaporan alat-alat medis, serta pelaporan dokumen yang berhasil diselamatkan. Baik, saya apresiasi kepada tim semua. Alhamdulillah kita sudah berhasil memadamkan api ya, walaupun ada korban jiwa tadi, tapi sudah berhasil kita tangani juga dan sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk dokumen dan alat-alat medis, alhamdulillah juga sudah selamat. Alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya kita akan tetap melakukan evakuasi melalui tindakan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi terjadi seperti ini. Ya, oke. Saya apresiasi kepada tim semua. Selamat siang. Perlu diketahui bahwa di dalam kasus gawat darurat sehari-hari, jika jumlah korbannya sedikit, maka prioritas penanganan korban difokuskan pada korban yang membutuhkan penanganan segera. Akan tetapi, di dalam kasus musibah massal atau bencana, jika jumlah korbannya banyak serta sumber daya manusianya sangat terbatas, maka prioritas penanganan korban difokuskan pada korban yang memiliki peluang hidup lebih besar atau korban dengan prioritas hijau. Demikian tayangan simulasi manajemen penanganan bencana kebakaran di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Dari Sivitas Akademika dan mahasiswa Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sekian video kami, terima kasih.